Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kemarin ada pertanyaan di channel YouTube saya, Om Tri ya, Yengki Charlie 7, Charlie Alpha Yankee. Bertanya bagaimana untuk membuat chip di 718. Kemarin saya kasih skema, tapi pusing ya mungkin skemanya banyak. Karena memang 718 itu, kemudian 756 Pro dan yang lain-lain yang radio lama ya, itu sinyal dari radionya untuk mengirim data itu lemah. Jadi diperlukan penguat transistor untuk menerima data dari radionya. Sehingga kalau kita menggunakan USB to serial yang mungkin tipe BAVO, FTDI dan sebagainya, itu diperlukan bukan FTDI, apa pokoknya yang kira-kira sinyalnya lemah lah ya untuk sebuah USB itu, maka kita harus memberikan penguat transistor. Namun kali ini kita cukup dengan menggunakan USB TTL. Yang saya gunakan ini gold plate ya, TTL gold plate yang saya gunakan di USDX ya. Kita akan membuat rangkaian chip 718 ya. Nanti rangkaian chip ini juga bisa dipakai di ICOM yang lainnya yang menggunakan chip, sehingga rangkaian ini bisa berfungsi untuk menggerakkan radio tersebut melalui komputer, sehingga Anda tidak susah-susah lagi ya transmit ataupun menggerakkan radio ini frekuensinya dengan menggunakan chip kabel. Cukup dengan USB TTL yang gold plate ini, dan juga Anda siapkan untuk jadi ini USB-nya, TTL-nya seperti ini ya. Nanti kita syuting dari dekat lah ya. Kemudian kita butuh jack mono ya. Jack mono, tapi kebetulan yang ada saya di sini jack stereo seperti ini ya. Jack stereo, nggak apa-apa. Jack stereo juga boleh, jack mono juga boleh, karena kalau di ICOM itu untuk RX-TX-nya digabung ya. RX-TX-nya digabung, beda dengan yang lain kayak ISU dan sebagainya. Beda. Jadi kalau kita pakai jack stereo seperti ini ya. Nanti kita ambil yang ujung aja, yang ujung sama groundnya. Jadi seperti itu. Jadi kita butuh kabel jack stereo. Kita butuh kabel yang bagus ya, kabel audio yang bagus. Jadi saya siapkan di sini kabel audio yang bagus, yang ada double seal-nya, yang ada aluminium foil, kemudian ada groundnya, kemudian isi 2 ya, sama ground berarti 3 ya. Jadi isinya 3, jadi ground plus 2 kabel lagi, seperti itu ya. Kita butuh kabel yang seal-nya bagus, karena namanya juga kalau kita menggerakkan radio HF itu kan untuk menghindari RFI seperti itu ya. Jadi itu saya sangat simpel saja. Jadi ini kabel ini, kemudian ini, kemudian USB TTL. Nah, kalau perlu sih kasih soket-soket ya teman-teman ya. Jadi suatu saat Anda bisa lepas-lepas. Nah, ini saya punya soketnya seperti ini. Nanti saya sambung ke sini ya, sambung ke sini. Karena saya nggak punya soket yang kosong. Kalau punya yang kosong sih tinggal kita solder aja ya. Jadi kita potong bekas dari TTL ini, kita pasang, nanti kita akan coba. Oke, kita siapkan aja di situ. Nanti kita gambar skemanya seperti apa supaya teman-teman itu bisa mengerti tentang chip dari sebuah ICOM 718. Ataupun mungkin ICOM 706 juga sama. Kemudian yang kemarin ICOM 756 Pro juga sama. Ya, Pro 1, 2, 3 juga sama aja ya, menggunakan chip. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini dan pembuatan chip sederhana, kita minum kopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah selesai minum kopi. Kita langsung rakit untuk chip kabel di depan kita ini, langsung kita rakit sama-sama dan kita langsung praktek di radio ICOM 718. Oke, kita tunjukkan dulu apa-apa yang kita
perlukan dari dekat supaya Anda bisa melihat secara jelas. Keep stay tune. ICOM 718 yang mungkin teman-teman banyak yang menggunakan. Di sini ada dua jack di belakang ini. Salah satunya adalah chief jack ya. Jadi yang ini adalah speaker eksternal. Jadi kalau kita mau, ini sesuai ini ya, kita mau dengerin radio ini di apa namanya, di speaker eksternal, kita pakai sini ya, colokin di sini. Kemudian nah ini remote, ini berarti untuk chief cable tadi. Nah, kita pakai untuk remote ya, chief cable-nya. Kemudian kalau yang di sini untuk tuner ya. Tuner ini kalau yang pakai seperti ini berarti yang outdoor ya, seperti AT130, 140, 120, nah pakai ini. Nah, kemudian ini saya lepas ya, karena sering longgar-longgar, jadi saya langsung solder ke dalam langsung. Karena sering longgar di sini teman-teman, mungkin Anda semua juga pengalaman ya menggunakan 718, sering longgar di sini kalau kita pasang ya. Jadi saya langsung solder dalam. Jadi di sini juga ada ACC ya. Ini ACC juga untuk tuner, automatic tuner. Misalnya Anda menggunakan AT180, Anda bisa pasang di sini. Atau mungkin untuk aksesoris audio juga bisa di sini. Di sini ada audio in out, ada audio in yang di sini. Bisa kita cari, kita pasang pinnya ya. Kalau nggak salah ini ada 13 pin. Atau berapa pin itu? Sebentar, kita hitung lihat ya. Ada 4 kali 3, ya benar 13 ya, tambah 1 di ujung sini. 13 pin. Kemudian ini untuk kita main CW, di sini jack K, ya ini jack besar ya, jack besar. Ada yang biasa radio tertentu jacknya kecil, ini jack yang besar. Kemudian ini ada SEN. Nah ini SEN ini ALC sorry. Pertama ini ada ALC. Kemudian ini SEN. SEN ini biasanya untuk booster ya. Kalau kita mau pakai booster atau linear, kita pasang di sini. Oke, itu saja. Ini mungkin ini konektor antena ya. Saja kita akan coba untuk masang di sini nanti. Nah, bahan yang kita perlukan adalah, ntar kita geser dulu ya. Geser dulu radionya berat karena malah ketik. 718 ini cukup berat. Ini sama dengan radio ini, sama persis besarnya dengan 7300. Persis sama. Nah, ini adalah USB TTL yang kita pakai ya teman-teman. Ini yang gold plate. Jadi yang gold plate, jadi semuanya nih dilapisi seperti ini. Warnanya gold atau saya nggak tahu apa betul gold apa enggak ya. Kemudian termasuk dengan ininya juga warna gold ya. Ini bukan warna silver ya, gold ini. Pinggirnya. Kemudian juga kalau yang ini enggak, ini biasa. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini ada ground, RXD, TXD yang 3 volt dan 5 volt. Kemudian di sini ada CTS. Nah ini kalian bisa solder sendiri sini, CTS atau RTS di sini. Nah, ini bisa disolder juga kalau butuhkan untuk RTS, Anda bisa ambil di sini. Kemudian ini ada jumper, jumper 5 volt dan jumper ke 3 volt. Jadi ada switch S1, switch 1 ya. Saya jumper ke 5. Oke, ini IC-nya menggunakan CH340 ya. Sebentar, kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan ya teman-teman. Ya udah, pokoknya ini nanti kalau dicolokin di komputer keluarnya CH340. Ini sangat mudah sekali menggunakannya, settingannya juga sangat mudah. Nah ini di belakang juga ada keterangannya, meskipun di depan sudah ada, ternyata di belakang juga dia tetap ngasih keterangan seperti ini. USB to TTL, kemudian di sini ada RTS, CTS, ada ground, RXD, TXD, 3 volt, 5 volt. Oke,
Kita taruh aja. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Kalau kita nggak ada yang untuk jack mono, nah, pakai stereo juga bisa. Nanti yang kita solder adalah yang di sini dan di ujung. Nah, kemudian kita perlu kabel yang bagus, yang double seal. Double seal itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mungkin nanti Anda tanya double seal seperti apa, ini kita buka. Kita buka aja. Ya, kadang-kadang ada juga yang bertanya lagi kan, double seal yang kayak apa Pak? Kita buka aja. Nah, double seal seperti ini ya. Fokus. Fokus. Nggak fokus. Ini fokus. Jadi ini ada ground di luar groundnya, kemudian ada aluminium foilnya. Nih nutup dua kabel yang di dalam. Ini aluminium foilnya. Jadi cukup bagus, cukup rapat ya. Ini ada kabel putih merah di tengah itu. Oke, itu double seal seperti itu. Nah, terus kita kalau bagus sih perlu ini ya, soket ini. Ya tinggal ini kita nggak nyolder di sini, jadi tinggal kita tancap-tancapin gitu. Jadi lebih gampang. Oke, saya akan menjelaskan sedikit untuk masalah TTL. Oke, kita akan coba menerangkan sedikit mengenai chief kabel, bukan TTL tadi salah saya ngomongnya. Jadi chief, jadi nanti ini dari 718 ya. Dari 718 nanti ada ya seperti ini ya. Jack seperti ini. Nah, kemudian di sini terhubung. Salah ya. Mungkin gimana ya, gini ya. Saya gambarnya salah nanti. Ya mungkin gini ya. Gini nih. Jadi ini nanti yang ke ground, terus ini yang ke datanya. Jadi hanya dua ya, Ini nanti masuk ke sana. Ya seperti apa ya? Mungkin kayak gini aja lah ya. Udah susah menjelasinnya kalau dua begitu. Gini aja lah. Nah, yang jelas ini nanti di 718 itu ada namanya chief atau remote atau chief. Nah, seperti itu ya. Jadi dia hanya punya dua ya, dua pin. Nah, jadi nanti di sini RXD, TXD itu jadi satu teman-teman ya. RXD, TXD jadi satu. Nah nanti ini radio ya, ini radio. Kemudian ini ke TTL, sorry. Ini TTL, ini komputer. USB TTL. Nah, kita masuk ke USB TTL berarti kita masuk ke ground ketemu ground ya. Ini ground ketemu ground. Jadi nanti ini ground. Ini masukkan ke sini ke ground. Kemudian di sini ada beberapa kabel yang kita ambil hanya untuk RXD dan TXD. Nah, tadi seperti ini ya. Ini kan ada apa ini? RXD dulu baru TXD ya. Nah, ini kita tulis saja di sini. RXD, TXD. Nah, kalau untuk ICOM ini kita gabung. Kita gabung ini. Ini kita gabung RXD sama TXD-nya. Kemudian nanti kita kasih ke sini. Connect ke sini teman-teman ya. Jadi ini digabung, connect ke situ. Kemudian yang ground
Yang ground nanti connect ke ground. Jadi ini ground, connect ke ground. Kemudian yang ini konekkan ke sini dengan ini digabung ya. Ini digabung. Kemudian ini masuk ke komputer. Ini USB-nya tadi ya. USB-nya ini masuk ke komputer seperti itu. Dicolokin ke komputer. Nah, ini menggunakan CH340 ya. Jadi nanti Anda cari aja komportnya berapa di komputer seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba merakit untuk sebuah USB TTL kita jadikan chief ya. Jadi nanti kita solder ini groundnya di sini ya. Kemudian nanti RXD dan TXD nya kita gabung, tapi tetap kita jadikan satu ya dengan kita pakai ini aja ya. Ini sekarang saya pasang aja dulu pakai ini. Karena ini TTL-nya saya pakai di USD ya. Jadi ini nanti kepake. Jadi ini saya nggak solder di sini. Nanti ini kan bisa lepas-lepas. Jadi pakai apapun itu nanti dengan TTL ini bisa kita gunakan ya. Sehingga saya pakai ini aja, pin ini. Supaya bisa saya gunakan lagi untuk perangkat yang lain. Kalau saya solder di sini terpaksa harus dilepas lagi ya. Kalau lepas lagi kan rugi ya. Kita nanti bikin lagi. Kalau ini saya gabungkannya di sini. Nah, saya gabungkannya di sini. Untuk RXD dan TXD-nya gabung di sini. Nah, ini kita gabungkan untuk RXD dan TXD. Nah, ini yang satu adalah yang ground. Ya, ini ground. Dan terus kita butuh cek audio. Saya bersihkan dulu ya teman-teman, ini ceknya. Oke, kita akan menyolder. Kita menyolder dulu. Ini tadi yang RXD dan TXD kita gabung jadi satu. Kemudian ini ground. Ya. Jadi yang biru ini adalah ground. Kita potong biar nggak terlalu panjang. Kemudian kita sambung ground ke ground ya. Nggak kelihatan sini ya. Ya, sini ya. Jadi kita sambung ground ke ground. Nah, ini ground ini. Kita kasih T0 dulu, solder dulu. Ini yang merah putih RXD TXD. Ini ground. Oke. Oke, kita solder ground ke ground ya. Biar nggak panjang ya. Segini kita potong untuk kepanjangan. Kita potong. Kita sambung ground ke ground. Ground ke ground.
Oke, sekarang kita sambung yang RxD TXD nya ya. RxD TXD nih, sambung sini, kasih channel dulu supaya gampang. Ya udah, nah ini kita tutup pakai solusi bakar seperti itu. Koreknya di mana ya? Nih, ada koreknya yang kita bakar. Oke, tonton ini udah kenceng, udah oke. Sekarang yang ke radio, ini yang ke radio. Jadi kita ambil yang di ujung sini ya teman-teman. Ujung sini berarti ini ya. Yang ujung ini berarti yang kita ukur pakai multi aja nanti. Ya ini kalau Anda ragu-ragu Anda ukur pakai multi. Dan ujung itu kita solder. Oke. Duh, agak sedikit meleset ya. Nanti kena ground, jadi kita geser dulu. Oke, supaya nggak terlalu dekat dengan ground, nanti connect ya, geser dulu. Ya udah, sekarang saya pasang groundnya di lewat belakang sini, saya puntir gitu ke belakang. Nah, ini kita rapatin pakai tang. Kita press pakai tang ya, supaya udah kancing. Nah sekarang saya solder ini yang di belakang ini groundnya, kita potong ya supaya nggak kepanjangan. Terlalu panjang ini saya potong dulu ya, segitu cukup. Aduh sorry teman-teman, kan tadi ada sedikit trouble, tumpah, kopi tumpah, kesenggol tangan. Oke, kita pasang dulu ini groundnya. Ya, oke, mantap. Udah, groundnya udah kepasang, sudah oke untuk apa namanya, kabel RTX nya ini di sini jadi satu tadi udah. Sekarang kita tutup aja. Ini udah kita tutup pakai selasi kertas supaya nggak nyentuh. Supaya tidak nyentuh ground, kita tutup gini aja, tutup begini ya, supaya tidak nyentuh ground. Oke, sudah jadi. Ini kabel chief yang kita buat ya, sudah jadi. Jadi ini seperti ini. Kita langsung praktek di komputer dan di
radio 718. Jadi kita akan setting dulu radionya. Ini kita matikan. Ini kita colokin udah ya. Kita colokin. Tadi kita belum bisa ya, kita matikan dulu. Kita pencet tombol set sama tombol power bersamaan. Nah, di sini ada tulisannya Chief Baud. Kalau kita putar roterinya, dia akan berubah ya. Auto, high 96, 9600, 4800, 1200, 3000. Ini kita setel di high. High berarti 19200. Terus kita up down, ini tombol up down. Chief add-nya itu 5E ya. Chief add-nya itu 5E, jangan kita rubah-rubah ya. Kita tetap 5E. Chief tone-nya kita off. Chief 3731 kita off juga. Fill-nya no. Ini filter maksudnya. Kalau kita install filter kita on kan. Expander filter off karena nggak ada. Mode RTX oke. Ya. Oke, sekiranya seperti itu. Setelah CW pedal ini UD ini berarti kita pakai pakai extra mic-nya bisa main kayak alembic gitu. Kita matikan. Kita hidupin lagi. Radio udah standby di berapa itu? 7060 ya. Kita akan coba untuk segera mempraktekkan chief control yang udah kita buat. Oke, sekarang saya akan jalankan HRD, Ham Radio Deluxe. Kita jalankan. Nah, ini kita jalankan Ham Radio Deluxe-nya. Kita pilih new. Kita pilih ICOM. Kita pilih 718, IC 718. Kita pilih COM yang sesuai terbaca di device. Di sini kebetulan COM 6 ya. Terbaca COM 6, kemudian speednya seperti yang tadi kita setting high yaitu 19200, chief add-nya 5E. Kemudian di sini flow control interface power kita pakai DTR ya. RTS kita matikan, kita pakai DTR supaya bisa mengontrol radio itu ya. Radio kita yang di samping ini kita bisa kontrol nantinya. Kita pakai DTR. Kita centang DTR. Udah, kita langsung connect. Kita connect, kita diamkan. Oh sorry, ini setelah DTR ini berubah lagi, salah ya. Jadi kita benerin dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai proses selesai. Kita diamin dulu. Biasanya kalau udah bener dia connectnya cepat sekali. Ini salah ini. Kalau lama begini dia pasti salah. Kita benerin dulu. Nah, ini udah kita benerin dulu di sini jadi 19.200 karena ini kita udah centang, tidak ada perubahan lagi. Kita lihat baik-baik. Kalau sudah tidak ada perubahan lagi, kita langsung connect. Dia akan lebih cepat sekali. Nah, udah terbaca ya. Oke. Kita kecilkan settingan kita supaya radio di sebelah bisa terlihat ya. Nah, kita bisa lihat di situ sudah terlihat untuk frekuensi yang ada di radio dan yang ada di komputer. Sudah terlihat ya teman-teman, sudah terlihat sehingga kita bisa mengoperasikannya. Oke, ini saya perdekat lagi supaya kelihatan ya. Oke, di sini LSB, di situ LSB. Nah, ini saya akan rubah. Ini mouse-nya saya geser ya. Saya akan rubah menjadi USB
Apakah di sini berubah USB? Nah, berubah USB ya. Saya akan rubah menjadi CW. Oke, di sini CW. Saya akan rubah ke LSB lagi. Oke. Sekarang saya rubah frekuensi yang ada di sini. Apakah radio berubah? Ya, saya rubah ke 6, 7066, 70, 74, 78, oke, 75, oke, berubah ya. Oke, sekarang saya ini dari komputer ke radio. Sekarang dari radio ke komputer. Ya, Anda lihat. Ya, mungkin ada delay sedikit, tapi nggak apa-apa. Itu yang penting bisa termonitor ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan pindah band. Kita coba. Nah, apakah berubah? Berubah ya. Ini dari radio ya ke komputer. Berubah ya. Oke, meter juga berubah. Nah, ini berubah semua sesuai ya, seperti itu. Jadi kalau sini udah nyala HRD, aplikasi yang lainnya pasti bisa ya, sehingga tidak susah lagi kita mengontrol radio 718 ini. Jadi 718 ini bisa dikontrol dari sini maupun dari sini ya. Ini kalau saya pindah band, saya pindah dari sini juga bisa. Ini misalnya contohnya ini sekarang di berapa ya? Nah, ini saya di 20. Ini saya di 30. Ini saya kembali ke 40 ya. Jadi ada VFA, VFOB, ini ternyata ini B ya, mungkin ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini udah sesuai ya, udah sesuai. Jadi radio sama ini udah sama, udah jadi. Oke, jadi chiefnya udah jadi teman-teman ya. Ini kita lihat chiefnya dia bekerja. Nah, itu datanya bekerja. Pada saat kita geser dia akan baca nih. Tuh, ada kedip-kedipnya beda ya. Tuh. Sama kalau dari sini kita gerakan. Tuh, kedip-kedipnya beda ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah selesai untuk settingan dari radio kita dari komputer ke ICOM 718 dan 718 ke komputer, sehingga kita udah bisa ngontrol untuk radio ini. Nah, satu lagi, jika Anda ingin main CW atau mungkin mau main chat PTT dari dari komputer ke 718, maka pin RTS ini Anda solder, untuk bisa menggerakkan PTT di 718. Nanti ini masuk ke CW di belakang sana. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Sudah selesai kita setting. Yang tadi ada sedikit masalah, kopinya tumpah, tapi nggak apa-apa teman-teman. Alhamdulillah nggak masalah karena tadi kesenggol tangan ya. Oke, kita selesai untuk setting kabel chief yang sederhana yang kita buat untuk 718. Oke teman-teman, terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk kita install kabel chief ya tadi yang kita buat dari sebuah USB TTL, dan kita memanfaatkan USB TTL kemudian menggunakan jack audio 3,5 mili. Bisa mono, bisa stereo. Kalau Anda ada yang stereo berarti Anda pakai ujungnya saja. Kalau Anda pakai yang mono ya berarti Anda pakai salah satunya untuk RX, yang satunya untuk ground. Jadi kalau di ICOM chiefnya itu jadi satu ya, RX-nya jadi satu. Jadi kabelnya hanya dua, ground dan RX. Kalau di radio yang lain kemungkinan terpisah, RX-nya terpisah sehingga dia perlu 3 kabel seperti USD yang saya gunakan kemarin. Nah, ternyata dengan USB TTL yang saya pakai di USDX ternyata bisa digunakan di ICOM 718, dan ini juga akan bekerja di ICOM yang lain yang menggunakan chief control ya. Jadi buat Anda semua yang punya radio
ICOM, silakan aja Anda praktekkan karena sangat sederhana sekali untuk mengontrol radio 718 dengan menggunakan USB TTL untuk bisa merubah frekuensi dan sebagainya. Dan untuk transmit sekali lagi Anda harus koneksikan ini RTS-nya ya, RTS-nya supaya bisa radio ini transmit. Sekian saja dari saya, yang kical itu yang kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.